Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya dapat kembali memperbaharui iman kita kepada Kristus. Nah, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, saudara, terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tetapi saya tidak akan membaca seluruh bagian firman Tuhan ini karena cukup panjang ayatnya. Saudara nanti silakan membaca di Alkitab saudara masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26 dari Injil Lukas pasal 24 ini. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah dibebaskan dari kebodohan dan kelambanan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bodoh ini mempunyai arti tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak memiliki pengetahuan. Kemudian kata lamban ini mempunyai arti lambat, lelet, pelan, tidak cekatan, tidak tangkas. Nah, saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang perbincangan kedua murid Yesus dengan Yesus dalam sebuah perjalanan ke Emmaus. Nah, anehnya saudara, kedua murid Yesus itu tidak mengenali Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Mengapa bisa demikian? Alkitab mencatat dalam ayatnya yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus yang berjalan, yang berbincang-bincang bersama dengan mereka. Memang tidak dijelaskan secara rinci, secara jelas, apa sesungguhnya sesuatu yang menghalangi mata mereka tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mungkin saja perubahan tubuh Yesus yang telah mengenakan tubuh kebangkitan yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenali Yesus. Nah, saudara, di dalam perbincangan tersebut, kedua murid Yesus menceritakan tentang peristiwa besar yang terjadi di Yerusalem, itulah penyaliban dan kematian Yesus. Kematian Yesus di kayu salib ini rupanya telah membuat hidup kedua murid itu menjadi suram. Ya, di dalam ayatnya yang ke-17 di situ dicatat bagaimana kedua murid itu menceritakan peristiwa kematian Yesus di kayu salib dengan muka muram. Ya, muka muram ini menunjukkan bahwa mereka sedang ada dalam kehidupan yang suram pasca kematian Yesus di kayu salib. Mereka sepertinya kecewa oleh karena Yesus yang mereka anggap sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dan mujizat Allah, yang juga mereka harapkan selama ini bisa membebaskan bangsa Israel, ternyata telah dijatuhi hukuman mati di kayu salib oleh imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bahkan tidak hanya itu, saudara. Kedua murid itu juga menceritakan berita kebangkitan Yesus yang mereka dengar dari kesaksian perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sepertinya kedua murid itu masih belum bisa percaya dengan berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Kalau kita bisa bandingkan ayatnya yang ke-11 dari Lukas 24, kita bisa menemukan di situ bagaimana para murid itu tidak percaya dengan berita yang disampaikan oleh para perempuan-perempuan yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit.
bahwa mereka telah menyaksikan Yesus bangkit dan hidup. Dan kalau kita juga bandingkan dalam Markus 16 ayatnya yang ke-14, di situ dicatat Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka terhadap berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang menyaksikan, yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan sepertinya kedua murid ini juga masih belum bisa percaya dengan berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu bahwa Yesus telah bangkit. Nah, saudara, mendengar apa yang disampaikan kedua muridnya tersebut, Yesus justru menjawab. Agak aneh jawaban Yesus. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab dalam ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26 dia berkata, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara, Tuhan Yesus menyebut kedua muridnya itu sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang lamban hatinya, sehingga mereka tidak percaya segala sesuatu yang disampaikan para nabi tentang Yesus. Para nabi telah berbicara, telah bernubuat tentang Yesus, tentang kematian dan kebangkitannya. Ayat yang ke-26. Tetapi kedua muridnya tersebut rupanya lamban untuk percaya. Mereka menjadi bodoh dalam arti tidak lekas mengerti, tidak segera percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabi tersebut, termasuk juga kesaksian dari perempuan-perempuan yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal kedua muridnya tersebut telah menyaksikan sendiri karya dan pekerjaan Yesus selaras dengan apa yang disampaikan oleh para nabi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada dua hal yang bisa kita lihat dari perkataan Yesus ketika Yesus menyebut kedua muridnya itu bodoh dan lamban. Apa saja itu? Yang pertama, kita melihat penyebab kebodohan dan kelambanan hati kedua murid itu untuk bisa percaya. Apa sesungguhnya yang menyebabkan kedua muridnya itu bodoh dan lamban hati sehingga mereka tidak percaya? Apa penyebabnya? Pertama, terpengaruh oleh konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan yang keliru. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang Yahudi pada masa Yesus mempunyai konsep, mempunyai pemikiran, mempunyai ajaran, mempunyai kepercayaan juga pengharapan bahwa Mesias atau Kristus itu adalah sosok yang akan membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Orang Yahudi pada masa Yesus, mereka menantikan seorang Mesias yang gagah perkasa, yang penuh kuasa untuk membebaskan orang Israel. Membebaskan dari apa? Itulah membebaskan dari penjajahan Romawi dan membawa bangsa Israel itu kembali menjadi penguasa dunia seperti di era Daud dan Salomo. Orang Yahudi percaya bahwa seorang Mesias itu adalah seorang yang gagah perkasa, seorang yang penuh kemuliaan, seorang yang penuh kuasa, dan seorang pemenang. Bukan Mesias yang menderita, bukan Mesias yang terhina, apalagi mati dan terkutuk di atas kayu salib. Inilah konsep pemikiran, ajaran, kepercayaan, dan pengharapan orang Yahudi terhadap Mesias. Nah, saudara, murid-murid Yesus juga memiliki konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan orang Yahudi tersebut. Sebagai orang Yahudi tulen, mereka diajar, mereka dididik untuk mempercayai konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, dan juga pengharapan orang Yahudi tersebut. Ya, itulah sebabnya mengapa kedua murid itu
bercerita kepada Yesus dengan muka muram, ayatnya yang ke-17, yang menggambarkan kekecewaan mereka terhadap kematian Yesus. Itulah juga sebabnya mengapa mereka berkata dalam ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mengapa mereka mengatakan demikian? Inilah gambaran kekecewaan mereka karena Yesus yang mereka percayai sebagai Mesias, yang mereka harapkan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dengan kuasanya yang dahsyat dan membawa Israel kembali kepada era keemasan seperti di era Daud dan Salomo, justru malah mati terhina, menderita, terkutuk di atas kayu salib. Ya, itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan kedua muridnya ini bodoh dan lamban hati sehingga mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan para nabi tentang Yesus, oleh karena mereka terpengaruh dengan konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, dan pengharapan yang keliru tentang Yesus sebagai Sang Mesias yang dipercaya sebagai tokoh pembebas dari penjajahan Romawi dan bukan tokoh pembebas dari penjajahan dosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian ini adalah, pertama, hati-hati, waspada, dan berjaga-jaga terhadap konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan yang keliru tentang karya, kematian, dan kebangkitan Kristus. Saudara, saat ini ada banyak konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, serta pengharapan yang justru mengaburkan karya, kematian, dan kebangkitan Kristus sebagai sebuah karya keselamatan orang berdosa. Misalnya, kematian dan kebangkitan Kristus dipercaya sebagai sebuah karya Kristus supaya kita yang percaya kepadanya itu bisa mengalami kekayaan, bisa mengalami kesuksesan, bisa mengalami kemakmuran, bisa mengalami kesembuhan ilahi, bisa mengalami kelepasan dari sakit penyakit, bisa mengalami kelepasan dari hutang piutang, bisa mengalami kelepasan dari kemiskinan, bisa mengalami kelepasan dari kebangkrutan, bisa mengalami kelepasan dari krisis ekonomi, bisa mengalami mujizat finansial, dan hal-hal yang semuanya berbicara tentang uang, dan juga hal-hal yang bersifat materi lainnya. Banyak gereja saat ini yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus bukan sebagai karya keselamatan bagi orang berdosa, tetapi justru sebagai karya untuk memperoleh semua hal-hal yang bersifat duniawi. Dan celakanya, saudara, banyak orang Kristen yang terpengaruh, tertarik dengan konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus bisa membebaskan orang Kristen tersebut dari hal-hal yang sifatnya materi, dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Banyak orang Kristen yang cari gereja, datang ke gereja, yang mengajarkan, yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus sebagai kelepasan dari masalah-masalah finansial, sebagai kelepasan dari hutang piutang, sebagai kelepasan dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, sebagai keselamatan dalam arti memperoleh segala hal-hal yang sifatnya materi, duniawi, dan bukan kelepasan dari dosa, bukan kelepasan dari hutang-hutang dosa, bukan kelepasan dari kutuk dosa. Itulah sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang datang ke gereja tetapi hidup dalam dosa korupsi. Orang Kristen datang ke gereja tapi masih hidup dalam persinahan, masih terlibat dengan judi, masih hidup dalam pornografi, masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih terikat dengan praktik spiritisme,
sinkretisme, terpengaruh oleh berbagai macam ajaran yang menyesatkan. Oleh karena apa? Mereka datang ke gereja hanya untuk mendengarkan berkat-berkat jasmani semata dan bukan berkat keselamatan dari dosa dan kutuk dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita waspada. Mari kita berjaga-jaga terhadap berbagai konsep pemikiran, ajaran, kepercayaan, juga pengharapan yang menggeser karya kematian dan kebangkitan Kristus sebagai karya keselamatan orang berdosa menjadi karya keselamatan yang bersifat jasmani, yang bersifat politis, ataupun juga kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kutuk dosa, dan bukan untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan kita, keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita yang bersifat jasmani, yang bersifat politis, maupun kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian ini, saudara, hati-hatilah, waspadalah, dan berjaga-jaga terhadap berbagai konsep pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan akan keselamatan kekal di luar Yesus Kristus. Ada banyak sekarang konsep, ajaran, kepercayaan, pengharapan bahwa ada keselamatan kekal di luar kematian dan kebangkitan Kristus. Hati-hati. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus sajalah manusia berdosa itu bisa mengalami keselamatan kekal. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan kekal bagi orang berdosa. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Penyebab yang kedua, mengapa Yesus menyebut para muridnya bodoh dan lamban hati, itulah karena mereka tidak memahami seluruh kebenaran kitab suci. Saudara, inilah sebenarnya yang menjadi akar kebodohan dan kelambanan kedua murid itu untuk percaya kepada apa yang dikatakan oleh para nabi atau kitab suci tentang Kristus. Kedua murid itu lambat untuk memahami ajaran kitab suci tentang Kristus, oleh karena mereka dipengaruhi oleh konsep pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan yang keliru tentang Kristus. Padahal Kristus telah berulang-ulang kali mengajarkan kepada mereka tentang kematian dan kebangkitannya yang disampaikan dalam seluruh kitab suci, yang disampaikan oleh para nabi. Seandainya mereka sungguh-sungguh memperhatikan dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Kristus, maka mereka tidak akan meragukan kematian dan kebangkitan Kristus sebagai sebuah karya keselamatan bagi orang berdosa. Inilah yang menjadi penyebab mengapa Yesus menyebut mereka bodoh dan lamban untuk percaya, oleh karena mereka tidak memahami seluruh kebenaran kitab suci. Saudara, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian ini adalah betapa bahayanya kalau kita tidak memahami seluruh kebenaran kitab suci. Ada bahaya kalau kita tidak memahami seluruh kebenaran kitab suci. Saudara, memahami sebagian kitab suci dan mengabaikan bagian kitab suci lainnya, ini bisa membuat kita tersesat, ini bisa membuat kita tidak dapat memahami kehendak Allah dan juga karya keselamatan Allah. Oleh sebab itu, waspadalah kita, berhati-hatilah kita supaya jangan sampai kita tidak memahami seluruh ajaran kitab suci dengan benar. Karena hal tersebut akan membawa kita kepada kesesatan. Hati-hati dengan setiap pengajaran, dengan setiap pemberitaan-pemberitaan yang hanya menekankan bagian-bagian tertentu dari kitab suci, yang menonjolkan bagian-bagian tertentu saja, mengabaikan bagian-bagian yang lainnya, ya, yang membawa kita pada akhirnya tidak lagi memahami seluruh kebenaran kitab suci yang bisa membawa kita kepada kesesatan. Nah, saudara, inilah dua hal yang menjadi penyebab mengapa Yesus menyebut kedua muridnya itu bodoh
dan lamban hati. Kiranya bagian ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, agar kita tidak menjadi bodoh dan lamban dalam mempercayai firman Allah. Mari kita waspada, kita kenali penyebab yang membuat kita bodoh dan lamban untuk percaya. Itulah terpengaruh oleh konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, pengharapan, ya, yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, itulah tidak memahami seluruh kebenaran kitab suci. Yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, tindakan Yesus terhadap kebodohan dan kelambanan para murid untuk percaya. Saudara, perlu kita ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus menyebut kedua murid itu bodoh dan lamban, hal itu bukan bermaksud untuk mengejek atau menghina atau mencaci maki atau merendahkan kedua murid tersebut. Tidak, Yesus tidak punya maksud seperti itu. Justru sebaliknya, waktu Yesus mengatakan murid itu bodoh dan lamban, ini tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka dari kebodohan dan kelambanan hati mereka. Waktu Yesus mengatakan mereka bodoh dan lamban, ini merupakan sebuah tindakan Yesus sebenarnya untuk mengusir kebodohan dan kelambanan mereka untuk percaya. Waktu Yesus menyebut kedua murid itu bodoh dan lamban, ini merupakan tindakan Yesus supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar, supaya mereka keluar dari kebodohan dan kelambanan mereka untuk percaya. Nah, di dalam teks firman Tuhan ini kita bisa melihat ada dua tindakan yang Yesus lakukan di dalam mengusir kebodohan dan kelambanan dari kedua muridnya itu. Dua tindakan yang Yesus lakukan untuk melepaskan, membebaskan kedua murid itu dari kebodohan dan kelambanan. Apa saja itu? Yang pertama, Yesus menjelaskan seluruh ajaran kitab suci mengenai dirinya kepada kedua murid tersebut. Menjelaskan seluruh ajaran kitab suci. Ya, ayat 27 dan seterusnya. Di situ dikatakan Yesus menjelaskan kepada mereka ajaran kitab suci tentang Dia. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Tujuannya adalah supaya kedua murid itu bisa memahami seluruh ajaran kitab suci tentang Kristus. Bukan sepotong-sepotong yang bisa membuat mereka pada akhirnya keliru di dalam memahami dan mengenal Kristus. Yang kedua, tujuannya adalah supaya mereka pada akhirnya dilepaskan dari konsep pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan yang keliru yang menyesatkan tentang Kristus. Dan tujuan yang ketiga adalah supaya mereka pada akhirnya percaya sepenuhnya kepada Kristus dan karyanya yang menyelamatkan orang berdosa. Nah, inilah tiga tujuan yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus menjelaskan seluruh ajaran kitab suci mengenai dirinya kepada kedua murid tersebut. Dan saudara, ketika mereka mendengarkan Yesus menjelaskan seluruh ajaran kitab suci tentang dirinya, Alkitab mencatat dalam ayat 32, hati mereka berkobar-kobar. Artinya apa? Artinya jelas terjadi pembaharuan dalam hati mereka. Sehingga mereka pada akhirnya mengerti ajaran kitab suci tentang Kristus dan karyanya. Dan pada akhirnya mereka percaya kepada Kristus. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan segala konsep, pemikiran, ajaran, kepercayaan, atau pengharapan yang keliru dan menyesatkan tentang Kristus. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran penting bagi kita saat ini. Apa itu? Pertama, saudara, mari kita pelajari dan pahami seluruh kebenaran Alkitab. Seluruh kebenaran Alkitab. Dan bukan sepotong-sepotong. Atau hanya bagian-bagian yang menyenangkan atau menyukakan hati kita saja. Ya. Sebagai orang percaya, mari kita pelajari. Mari kita pahami. Mari kita renungkan seluruh kebenaran Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Seluruh ayat firman Tuhan. Bukan sepotong-sepotong.
Atau hanya ayat-ayat atau bagian-bagian Alkitab yang menyenangkan atau menyukakan hati kita saja. Jangan. Kita pelajari, pahami seluruh kebenaran Alkitab itu, Kejadian sampai Wahyu, seluruh ayat tanpa terkecuali, bukan sepotong-sepotong atau hanya bagian-bagian yang menyenangkan dan menyukakan hati kita saja. Pelajaran yang kedua adalah pahamilah, pelajarilah bahwa seluruh kitab suci itu mengajarkan dan memberitakan karya keselamatan Allah bagi orang berdosa di dalam dan melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Ya, inilah isi daripada kitab suci. Mengajarkan kepada kita keselamatan yang dari Allah kepada orang berdosa itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Siapa yang percaya diselamatkan, tidak percaya tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu percayalah kepada Yesus Kristus sebagaimana yang diajarkan oleh kitab suci yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bukan hanya percaya, tetapi juga beritakanlah kepada semua orang sesuai dengan ajaran kitab suci bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Yesus dalam mengusir kebodohan, membebaskan kedua murid dari kebodohan dan kelambanan hati mereka untuk percaya adalah Yesus mengangkat selubung yang menghalangi mata kedua muridnya, sehingga kedua muridnya tersebut pada akhirnya bisa mengenali Kristus yang telah bangkit dan hidup itu. Saudara, awalnya kedua murid itu tidak bisa mengenali Yesus yang telah bangkit itu karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ayatnya yang ke-16. Tetapi dengan caranya, yakni dengan memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat pada saat mereka makan, terbukalah mata mereka, dan mereka pun akhirnya bisa mengenali Kristus yang sudah bangkit itu, dan mereka pada akhirnya percaya kepada Kristus. Ayat 30 sampai dengan ayat 31. Inilah yang dilakukan Yesus. Membuka, mengangkat selubung yang menghalangi mata kedua muridnya, sehingga mereka pada akhirnya bisa melihat, mengenali Kristus yang telah bangkit dan hidup itu. Nah, pelajarannya bagi kita adalah, pertama, hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membuat orang percaya kepadanya. Ini penting, saudara. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membuat orang percaya kepadanya. Itu berarti manusia di dalam dirinya sendiri dengan kekuatannya, dengan usahanya tidak bisa menjadikan dia pada akhirnya percaya kepada Yesus. Hanya Kristus sajalah yang membuat orang itu pada akhirnya bisa percaya kepadanya. Saudara, kita bisa percaya dan beriman kepada Kristus itu bukan bergantung kepada pilihan kita. Atau bukan karena pilihan kita, tetapi karena tindakan Kristus yang didasarkan kepada kasih dan anugerahnya semata, sehingga kita pada akhirnya bisa percaya kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan ayat ini. Jelas sekali bahwa seorang tidak dapat percaya kepada Kristus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Kristus. Jadi bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena pilihannya sendiri, bukan, tapi karena anugerah Kristus, karena karya Kristus semata. Yesus juga berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita. Bukan kekuatan kita, usaha kita yang pada akhirnya membuat kita pilih Yesus, percaya kepada Yesus. Tidak. Tapi justru Kristuslah yang memilih kita. Kasih dan anugerahnya lah yang memilih kita, sehingga kita pada akhirnya percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, saudara, bersyukurlah jika kita pada akhirnya percaya kepada Kristus.
mengalami karya Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak lagi sama. Hidup kita benar-benar diubahkan menjadi ciptaan baru. Ingat, semua itu bukan karena pilihan kita. Semua itu bukan karena kehendak bebas kita. Bukan, saudara. Ada orang Kristen yang mengatakan dia punya kehendak bebas, bisa menolak anugerah Kristus atau menerima anugerah Kristus. Ini sebuah kesesatan. Ini sebuah ajaran yang menekankan bahwa keselamatan itu bergantung kepada manusia berdosa. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Siapa kita sehingga kita mampu menolak atau menerima karya Kristus yang menyelamatkan itu? Tidak bisa. Kita semua mati karena dosa kita. Kita semua bisa percaya kepada Kristus, diselamatkan oleh Kristus bukan karena pilihan kita, bukan karena kehendak bebas kita, tetapi mutlak karena anugerah Allah semata yang mencelikan mata kita yang buta, yang membangkitkan kita dari kematian akibat dosa-dosa kita. Anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan lagi kita hidup dalam dosa. Kalau kita sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, kalau kita sudah dipindahkan oleh Kristus dari kehidupan dalam gelap, sekarang hidup dalam terang, mari kita hidup dalam terang dan kebenaran Kristus. Oleh karena Kristus telah menyelamatkan kita oleh kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Bukan karena jasa, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita, apalagi karena pilihan atau kehendak bebas kita. Tidak. Kita diselamatkan mutlak oleh pekerjaan Kristus. 100% pekerjaan Kristus. Kita pasif dalam karya keselamatan kita. Semua dikerjakan oleh Kristus, bukan karena usaha kita maupun kerja sama Kristus dan usaha atau perbuatan kita. Tidak, semua mutlak oleh karena anugerah Kristus. Dan ketika kita sudah ada di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, maka buah dari keselamatan itu adalah kita hidup dalam pimpinan, dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini, saudara, Kristus punya cara untuk mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat, sehingga kita bisa mengenal dan mengalami Kristus yang sudah bangkit itu dalam kehidupan kita. Saudara, ada kalanya kita tidak bisa melihat, ada kalanya kita tidak merasakan kehadiran Kristus yang bangkit ketika kita mengalami berbagai pergumulan, masalah yang berat dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita tidak percaya bahwa Kristus bangkit dan hidup waktu kita mengalami pergumulan yang hebat dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali mencelikkan mata kita. Kembali mengingatkan kita, kembali meneguhkan kita. Kristus yang bangkit itu tidak tinggal diam. Kristus yang bangkit itu akan mencelikkan mata kita. Dengan caranya yang ajaib, sehingga kita pada akhirnya bisa menyadari, bisa melihat, bisa merasakan bahwa Kristus yang hidup itu benar-benar hadir, benar-benar ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita, termasuk ketika kita mengalami beban pergumulan yang hebat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah tindakan yang dilakukan oleh Yesus di dalam membebaskan kedua muridnya dari kebodohan dan kelambanan hati mereka, sehingga mereka tidak percaya. Kiranya kita juga bisa dilepaskan dari kebodohan dan kelambanan hati yang mungkin menyebabkan kita selama ini tidak percaya kepada Kristus yang telah bangkit itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dapat kembali membaharui kita, sehingga kita benar-benar dibebaskan, dimerdekakan dari kebodohan dan kelambanan yang menyebabkan kita tidak percaya kepada Kristus dan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom.